2-3 bulan lalu Corey ciptain Black Hole 24E3-nya di 1680 menyedot habis bukan hanya market 1400 ke atas, 100 Hz pun yang mendekati harga 165 Hz IPS Corey ini. Jadi barang yang sangat kelihatan tolol. Dan udah jelas 24G2SP udah 2,4 juta langsung gak berkutik di hadapan Corey karena beda 800. Rangsangan Corey di market monitor sih udah mentok to the max karena sampai hari ini pun Corey 24E3 masih rank 1 monitor terlaris di Tokopedia, terjual plus minus 2.500 piece. Mungkin itu yang merangsang AOC buat cepet-cepet keluarin 24G2SP-nya. Monitor 24 inch ke-8 paling laku di JD.com China. 3 brand lokal di China nggak ada di Indonesia. 1 dan 6 Xiaomi dengan perwakilan badut goblok Indonesia yang nggak peduli market monitor. Dan berkaca dari JD.com harusnya 24G2SP bisa jadi monitor paling laku juga di Indonesia. Semua kembali tergantung harganya. JD.com sih memang paling gampang lihat market monitor mau ke arah mana. Ya gampangnya seperti lu lihat sponsor. Lindy HDMI Black yang mampu nge-push sampai 8K 60 Hz plus digaransiin 24 bulan. Kalau speknya nggak sesuai yang diklaim atau monitor lu kedap-kedip, langsung aja lu klaim garansi ke Lindy. Ben Lindy murah. Cek linknya di deskripsi. Kenapa sih lu review monitor? Ben sampai China mulu. Sederhana jawabannya, karena kejujuran harga yang di-show di JD.com. Dan kejujuran harga ini menembus ruang dan waktu kebullshitan yang dibikin sama para brand. Belum lagi kita ngomong nama besar JD.com yang di dalamnya ada Tencent yang punya WeChat di China. Lu mungkin pada kenal Tencent ini dari game PUBG M. Ya udah perusahaan konglomerat lah. Ada di dalam JD.com. Bikin toko official di JD.com mesti bayar tiap tahun ratusan juta. Belum kita ngomong depositnya. Bayar pun belum tentu toko lu langsung dibuka. JD akan cek semua surat-surat company-nya. Layak nggak buka toko di JD.com? Karena dia punya moto yang penting original. Sama kayak JD ID yang udah hengkang itu. JD juga punya gudang di hampir semua distrik di China. Kurir ready semua. Bahkan JD juga sediain servis jemput di tempat untuk garansi. Semisal brandnya mau dengan bayaran fee ke JD.com. Yang dilakuin sama Xiaomi. Ya Xiaomi China yang punya perwakilan badut goblok yang nggak mau resmiin monitor terbaiknya dengan harga ngontak di Indonesia. For the me fans cuma marketing bullshit Xiaomi Indonesia. Dan berikutnya JD.com jadi salah satu benchmark di satu China. Untuk brand itu kita bisa lihat niat jualan atau enggak. Ya lu bisa bilang JD.com itu selevel Tokopedia tapi kena steroid 5-10 kali lipat. Dengan sebegitu gilanya JD.com di hadapan JD. Mungkinkah sebuah brand pasang barang goblok ya di official store? Jawabannya mungkin, tapi nggak masuk akal dilakuin karena akan kelihatan goblok ya brand itu. Masalahnya kelihatan gobloknya satu China bos, yang hampir 1,5 miliar orang. Dan itu juga lah yang nunjukin 24G2SP ini excel dari semua tipe AOC yang ada di market Indonesia. Ditambah kalau lu filter penjualan terbanyak monitor 24 inch di JD.com, ranking 1 dan 6 jelas Xiaomi dengan perwakilan batik gobloknya di Indonesia. KTC, HKC, Titan Army nggak ready di Indonesia. Dan dengan badut goblok dan gak ready-nya brand lokal China di Indonesia, udah jelas kita bisa simpulin 24G2SP harusnya bisa jadi yang paling laku di Indonesia. Dengan total review 50.000 plus di JD.com. Itu yang review doang. Yang belanja kan nggak selalu kasih review. Dan yang review nggak selalu cuma beli satu. Terjual 100.000 unit bisa jadi. Dan beda grayscale-nya bos. CCT-nya sedikit aja miss dari target 6.500 dan masih sangat lurus garisnya. Dan gamanya udah kayak dikalibrasi perfect. Di dua sih udah no bacot lah. Anomali di data grayscale. Jelas paling atas di data dan jadi paling akurat dari semua monitor terbaik yang udah gue tes. Dan udah jelas lah gue lihat hasil kayak gitu skeptik dong. Jangan, ini golden frame. Karena ini unit yang langsung dikirim sama AOC-nya. Makanya gue minta tolong sama penghuni forum di Discord GTID 24G2SP Best Trade untuk pasang wallpaper yang gue kasih dan fotoin aja pakai HP di monitor 24G2SP yang mereka udah beli duluan ngeliat data yang gue udah share sebelum video ini dibikin. Jangan lupa member Discord GTID pas akhir 2023 kalau membernya sentuh 100.000 gue akan giveaway 100 monitor. Dan pas gue lihat hasil foto dari para member dan banding satu sama lain sekitar 15 unit, gue cukup ngelihat hasil putih yang beneran putih, nggak kuning, nggak biru. Hasilnya gue bisa bilang mirip sama unit yang hari ini gue tes, tapi biar lebih valid lagi nanti gue coba tes unit yang lain. Panel 94% fitri, secara panel yang pakai harus sama antara SPU atau SPE, tapi dengan tuning yang beda di grayscale, jelas akurasi fitrinya sangat akurat di 4,7, ngebantai semua AOC yang lain, bahkan ngebantai G24 F1, monitor terbaik yang Gigabyte pernah punya dan udah nggak ada lagi sekarang karena discontinue. Keputusan paling gak jelas yang gue lihat Gigabyte pernah lakuin. Dan dia upgrade pula ke F2-nya malah nggak akurat.
Dan seperti biasa di default akurasi sRGB-nya AOC akan oversaturated. Bagus ya AOC kasih preset sRGB yang kembali punya grayscale yang sangat akurat di 3. Udah jelas akurasinya sangat-sangat akurat di 3,2. AOC jadi paling atas di akurasi sRGB, bahkan ngebantai G24 F1 yang dulu paling akurat. Sayangnya seperti biasa preset sRGB ini di lock brightness yang sangat keterangan 347 nits. Ya susah emang, ini nerf yang dilakukan public TPV biar klien yang assemble di pabrik yang sama masih bisa jualan. Preset user ada dikasih nggak menarik untuk dipakai karena lebih buruk hasilnya dibanding default. Jadi ini optimal setting yang bisa lo pakai. Nggak ada yang harus lo setting gimana-gimana karena default yang udah sangat akurat. Paling berarti saya gue rubah ke 200 nits. Di 200 nits gue tes gamma ada geser sedikit. Nggak terlalu pengaruh gimana-gimana sama kualitas grayscale dan warna. Bisa gue push lebih maksimal lagi dengan full kalibrasi pakai Kalman, create easy profile di P3 1,5 dan sRGB 0,86. Max brightness hampir 400 dan sangat tinggi untuk monitor budget, dan nerf dari public TPV ada satu lagi, di minimum brightness ya sekitar 100 nits. Yang pakai monitor ini gelap-gelapan pasti akan ngerasa keterangan dari monitor. Tuning buat gamingnya sendiri terbaik ada di preset strong karena preset ini yang paling cepat tanpa overshoot. SP masih kalah cepat dibanding G2420 atau 24G2 SPU. SP ini bersaing ketat bareng Gigabyte, SPE, dan Core. G2 SPU sendiri ada sedikit perubahan data karena kemarin ada error pengambilan di tolerance. Gue lagi coba dapetin unitnya buat tes ulang semuanya. Nanti gua akan update di glossary. Dari data UFO jelas VA tersingkir di kelas ini di Core atau juga AOC SE. Core, Gigabyte, SP, SPE, dan SPU bersaing ketat banget semuanya. Cuma memang kalau kita lihat lebih detail, F2 sedikit lebih clear dari yang lain karena 15 fps lebih banyak, cukup ngebantu bikin UFO-nya lebih clear. Sisanya susah banget lihat perbedaan yang signifikan. Paling dari karakter shade abu gelap aja beda-beda tipis. Kayak Lenovo sedikit lebih cepat dibanding SPU di shade abu gelap. Shade abu lainnya mirip, dan di sana sekalian gue taruh pembanding Asus 270 Hz yang memang beda kasta dari yang lain. Sayangnya di SPE ini di preset strong, di FPS makin kecil makin keluar overshootnya, akan mulai munculin inverse ghostingnya. Saran gua pakai preset strong ini sampai di 120 FPS aja. Gue coba di medium, tuningnya malah lebih buruk di 120 FPS. Terpaksa lo mesti pakai preset weak kalau lo mau ngegame di FPS yang rendah. Itu pun di 60 FPS mulai muncul overshoot. Di FPS rendah 60 FPS itu lo bisa pindah lagi ke overdrive off yang jauh lebih bersih. Posisi SP agak turun sekarang, cukup ada jarak dibanding Lenovo, Gigabyte, ataupun Core di average response time. Dan buang yang nggak penting, kelengkapan lainnya kabel power dan DisplayPort. Harga yang gue lihat 2217 dan garansi AOC 3 tahun full plus monitornya udah Ergo Stand. AOC jelas merangsang market di harga segini. SPE-nya pun diturunin ke 19 juta. Yang gue ngerasa beda 300.000 sama SP di sini. Tetap lebih worth it dibeli SP. Ya harga berkat 200.000 dan tuning warna jelas SP mengalahkan SPE. 24G2 SP tetap jadi monitor Ergo termurah buat lo beli sekarang dengan tuning warna P3 terbaik di harganya. Walaupun kita tahu AOC masih jaga harga, ngelihat harga China digeber sama AOC China udah 1680. Gigabyte G24 F2 sendiri makin hari makin konyol untuk dibeli. Display P3 dibantai sama AOC di sini. Dan walaupun preset sRGB slider brightness dikasih buat diatur dibanding G24 SP di sini, tapi akurasi sRGB-nya juga nggak jelas, nggak menarik juga buat dipakai. Belum lagi Asus menyerang dengan 180 Hz dan MSI tiba-tiba jual 170 Hz di 2,1 juta. Makin hari makin kedesek itu Gigabyte karena dicekek sana sini. Consider terakhir paling buat lu pada G2420 Lenovo yang akurat di sRGB atau 24G2 SP di sini yang akurat di P3. Semua tergantung kebutuhan lu. Tadinya gue pikir AOC akan boom 24G2 SP ini 1999 dan SPE akan di 1699. Di situ AOC akan langsung stop black hole-nya dan semua orang nggak akan beli Core lagi, langsung pindah ke AOC. Tapi realita harganya beda 520.000 sama Core yang sebenarnya ya AOC masih worth it ngelihat adanya full Ergo Stand di sini, akurasinya juga jauh di atas Core. Tapi ketika orang mau beli monitor cuma buat gaming only dan cari monitor 1 jutaan, 24G2 SP di sini di 2,2 juta secara nggak langsung kasih semua market itu untuk beli Core karena bisa hemat 520.000. Gue sih yakin 24G2 SP di sini akan turun lagi harganya ke depannya. Kapannya yang gua nggak tahu. Tapi pertanyaannya, pas harganya turun itu, apakah masih banyak orang yang mau beli 165 Hz IPS lagi? Ketika sekarang Core jualan terus tiap hari. Itu yang mesti dipikirin AOC dan brand lainnya yang masih jaga harga. Buat gue sih perang yang lebih seru dilihat ada di 2K Gaming. Lu bisa lihat bom yang akan hadir nggak lama lagi di video Acer ini dan Core yang jadi lawan 24G2 SP di sini. Gue Aldo dari GT, sampai jumpa tetap.